4,3%, tetapi untuk tahun 2013 ini sudah keluar data inflasi kita itu di 8,4%, ya. Nah, kemudian untuk mengatasi inflasi inilah kita perlu bijak ya dalam mengelola keuangan kita, ya. Jadi kita harus melakukan, kalau yang bijaksana itu kita melakukan dua cara. Kita melakukan dengan menabung, yang kedua dengan investasi. Ya, tabungan dan investasi. Kenapa kalau kita menabung kita juga harus berinvestasi? Kalau menabung itu lebih kepada mengakomodir kebutuhan keuangan kita untuk dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan keuangan sehari-hari transaksional, bayar keperluan belanja, kebutuhan anak sekolah ya, atau mungkin ya kalau ibu-ibu mungkin ada pingin belanja beli baju ini itu ya, itu untuk tabungan. Jadi sifatnya lebih memenuhi kebutuhan finansial kita yang masa pendek ya, jangka waktu yang lebih pendek. Kemudian kalau investasi itu kita siapkan untuk memang memenuhi kebutuhan yang lebih panjang, kebutuhan masa depan. Ya, untuk investasi inilah yang memang lebih maksimal ya, lebih optimal untuk mengantisipasi kebutuhan inflasi itu. Karena kalau investasi tentunya kita kembangkan alokasi dana kita itu tidak hanya dalam bentuk tabungan, tetapi ada instrumen-instrumen investasi seperti pendapatan tetap, campuran, dan mungkin juga Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya investasi di reksadana saham ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini OCBC NISP itu memiliki tabungan namanya tanda 360 ya. Tanda 360 itu jadi dia memiliki beberapa karakteristik ya. Fleksibel karena dia bisa bebas melakukan tarik tunai dan transfer ke semua bank ya melalui ATM. Kalau kita tahu sekarang jaringannya itu ATM bersama ya Bapak Ibu ya. Kemudian bebas juga tarik tunai di semua jaringan ATM OCBC Singapura dan MAPS untuk Bapak Ibu yang sering bolak-balik ya Singapura. Kemudian juga kita sudah juga bisa melakukan debit belanja di seluruh merchant berlogo Visa dan debit BCA dan gratis. Itu. Selain itu bebas biaya administrasi, fasilitas statement ya, Bapak Ibu bisa pilih apakah itu lewat e-statement ya, bisa dikirim lewat email ya atau lewat buku ya. Kemudian bebas melakukan transaksi lewat mobile banking dan internet banking. Itu. Mungkin ada beberapa sih yang bisa kita skip ya Bu ya. Intinya tadi sih sudah saya sebutkan ya kurang lebih apa sih keunggulan dari tabungan tanda 360. Jadi dia memiliki fasilitas yang bebas biaya, tadi bebas biaya transaksi di ATM, kemudian bebas biaya administrasi. Itu kaitannya dengan financial planning kita adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas kita di jangka pendek, menabung ya. Itu. Kemudian Ibu Tanti mungkin, wah saya jadi ngerjain Ibu Tanti nih. Maaf ya Bu ya. Untuk Bapak Ibu, kebetulan untuk tanda 360 yang tadi saya sebutkan, sebenarnya sih kalau feature yang umumnya itu Bapak Ibu cukup melakukan setoran awal 1 juta rupiah. Dengan 1 juta rupiah Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi-transaksi yang tadi telah disebutkan dan juga memiliki fasilitas yang bebas biaya. Sampai dengan akhir tahun ada program anniversary 72 tahun OCBC NISP. Di sini Bapak Ibu kita berikan ya bonus reward ya. Ini hanya dengan menabung 30 juta. Di sini tabungannya adalah modelnya, jadi Bapak Ibu nanti membuka dua macam tabungan. Yang pertama itu adalah tabungan tanda 360 dan yang satunya lagi adalah tabungan berjangka. Ya, tabungan berjangka itu adalah tabungan, jadi Bapak Ibu secara rutin melakukan penyetoran di rekening sesuai dengan target dana Bapak Ibu inginkan. Ya, itu tabungan berjangka.
Jadi kalau misalnya dalam waktu 3 tahun lagi anak saya memasuk SMP, kira-kira berapa sih biaya yang saya butuhkan, ya? Nah, kemudian Bapak Ibu sudah menghitung, oh berarti per bulannya saya mau menabung sebesar misalnya 2 juta rupiah misalnya, itu tabungan berjangka, ya. Ini relevan tadi dengan konsep tadi yang financial planning ya untuk Bapak Ibu. Nah, ini tadi jadi tabungan ini 30.500.000 kita pecah ada di tabungan ya sebesar 17 juta. Kemudian di tabungan berjangkanya 13 juta, tetapi selanjutnya di bulan kedua sampai bulan ke-60 Bapak Ibu hanya menabung tidak sampai 1 juta. Ya, tidak sampai 1 juta selama 5 tahun, sehingga pada pada akhir periode dengan tabungan yang awalnya 17 juta kemudian nabung setiap bulan tidak sampai 1 juta. Soalnya kalau kita aja jalan-jalan ke mall bisa habis berapa ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di tahun kelima itu Bapak Ibu sudah dapatkan dana 75 juta ya, seperti itu. Dan mungkin yang terakhir Bu Tanti bisa minta tolong yang investasi ya, yang terakhir mungkin. Nah, ini tadi Taka yang tadi saya sebutkan. Nah, yang ini investment. Nah, kalau tadi seperti saya sampaikan, kalau untuk tabungan kan kita tadi sudah perkenalkan tabungan tanda 360 untuk memenuhi likuiditas jangka pendek kita. Nah, untuk kedepannya yang lebih jangka waktunya lebih panjang, nah Bapak Ibu bisa mengalokasikan dana di investasi berikut ini. Ada pasar uang, pendapatan tetap atau obligasi, saham maupun campuran. Itu saja. Jadi untuk financial planning mungkin saya ulangi lagi. Jadi ada tabungan untuk memenuhi likuiditas jangka pendek kita, kemudian ada konsep investasi. Kalau di perbankan itu investasi yang kita berikan adalah investasi di reksadana. Bapak Ibu bisa mengikuti sesuai dengan profil resiko Ibu. Jadi kalau Ibu Bapak merasa, aduh saya tuh nggak biasa main saham, saya takut ya. Ini yang terbaik adalah cara dengan berinvestasi di reksadana. Karena reksadana ini tidak hanya kita berinvestasi di saham, tapi Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan profil risiko kita. Ini untuk jangka pendek mengantisipasi maksud saya jangka panjang untuk mengantisipasi inflasi tadi, itu tadi. Baik, Ibu, ternyata penjelasannya luar biasa sekali ya. Jadi kita harus punya perencanaan dana biar anak kita nanti nggak sulit ya, kalau butuh keuangan untuk sekolah ataupun kuliahnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Valentina. Dan terima kasih lagi kepada seluruh sponsor pada kesempatan hari ini, yaitu kepada OCBC and ISP Bank dan juga Delphin Co. Terima kasih juga untuk Aleira dan juga Aleira Kids. Terima kasih untuk Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan juga Rockstar Gym dan juga In and Out Studio. Dan terima kasih juga kepada media partner kami pada kesempatan hari ini, yaitu Ayah Bunda dan juga Cosmo Pregnancy. Dan langsung saja nih, kalau misalnya dari tadi Ibu Bapak mungkin ada yang penasaran, Mommy Bliss itu apa sih? Dan seperti apa treatment baby spa? Apakah benar baby spa membuat baby kita menjadi lebih tenang dan lebih rileks dan jadi nggak cengeng? Coba kita lihat videonya. Ini dia untuk sekilas video tentang baby spa dari Mommy Bliss. Bapak Ibu berpikiran kalau misalnya baby itu di massage seperti itu, dilakukan gerak-gerakan seperti itu mungkin akan merasa sakit atau apa, ternyata tidak, justru dia enjoy sekali ya. Kita bisa lihat dari raut wajahnya yang happy sekali. Apalagi ini nih, wah senang sekali dia. Iya, itu dia tadi baby spa dari Mommy Bliss by Slim Express. Wow, luar biasa ya. Dan kalau misalnya Anda dari tadi penasaran apakah baby spa seperti tadi itu ternyata berdampak baik untuk baby kita. Nah, untuk itu kita akan langsung mengundang Dr. Lula Kamal, seorang celebrity doctor dan juga a great mommy dengan si kembarnya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Assalamualaikum, apa kabar dokter? Aku mau manggilnya tetap dokter ya. Aku mau tanya-tanya nih, tadi kan kita habis lihat video tentang baby spa. Sebenarnya ngaruh nggak sih baby yang diberikan baby spa seperti itu untuk ketenangannya, atau mungkin jadi nggak
lebih nggak cengeng gitu. Pasti ngaruh ya. Sebelumnya saya juga salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Seperti biasanya kalau ngumpul gini banyakan ibunya ya. Tapi kalau ngomongin nanti masasnya ini, pijat bayinya, sebetulnya bapaknya boleh ikut serta loh. Karena nanti saya akan cerita apa sih yang kita mesti pikirkan dari si pijat bayi dan dapatnya apa. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa waktu kita baru melahirkan tuh banyak sekali, kalau anak pertama ya barangkali, kamu belum punya anak ya Astrid? Aku udah. Oh udah ya, kan biasanya kalau anak pertama yang paling pusing karena tuh kita baru belajar. Jadi ceritanya kalau bicara mengenai apa yang kita baca, waktu kita hadapin ya tetap nggak bakalan sama. Teori sama praktek tetap aja rapi. Dilewatin dulu baru kita bisa jadi expert lah ceritanya. Iya, betul. Tapi saya mau mulai dari yang paling ini loh, biasanya yang permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan, nanti saya lari baru ke pijat bayinya. Yang pertama barangkali yang paling sering ya ada dua, berhubungan sama pencernaan. Satu, babynya sembelit, nggak pupup-pupup gitu ya. Iya, itu biasanya. Ini kan kalau orang tua kan gitu ya, ayo dong nak, pupup dong nak, ya ampun nak udah 3 hari nggak pupup ya nak ya. Padahal waktu dia tiba-tiba cerot, ya buang air, pupup lagi. Anaknya bingung gak sih sebetulnya, ini mamanya tuh pengen anaknya pupup apa enggak gitu sebetulnya kan. Tapi intinya bahwa si pencernaan cuma 2 permasalahannya, kalau nggak dia sembelit gitu, dia diare. Kalau diare masalah. Kalau diare mesti hati-hati. Diare ada hitungannya dan diare larinya ke dehidrasi. Jadi maksudnya gini, waktu diare itu mesti dihitung berapa kali, berapa banyak. Terus kemudian pipisnya jadi berkurang apa enggak ini anak. Karena begitu pipisnya berkurang, anaknya agak lemes, cari pertolongan dokter terdekat. Harus begitu. Karena kita takutnya dehidrasi. Sementara kalau sembelit itu tergantung. Kalau bayinya itu ASI, ibu-ibu udah biasa dong ketemu bayi kita tuh buang airnya itu 5 kali atau lebih daripada 5 kali, ya kan? Itu kalau ASI nggak masalah. Kalau berbusa juga jangan takut. Karena proteinnya tinggi, suka ada busanya. Nggak usah takut, tenang aja deh. Selama babynya makan sabun ya disangkain. Enggak lah, kan masih ASI ya. Yang paling penting adalah yang kita lihat itu adalah kondisi bayinya. Jadi belajar ngelihat keadaan umum bayinya. Nggak usah terlalu panik. Bayinya kalau kita panik, bayinya ikutan panik. Udah pasti itu sih. Si bayi itu bisa ngerasain sebetulnya kita tuh, maminya tuh kerasa apa. Jadi kalau berbusa kebanyakan protein, tenang aja. Kalau ngasihnya ASI, nggak heran, proteinnya suka tinggi sekali kalau ASI. Kalau pakai formula atau misalkan kita babynya itu udah di atas 6 bulan, tadinya cuman ASI, sekarang kasih makanan tambahan. Sering banget tuh yang tiba-tiba mogok, nggak mau buang air besar, nggak pup anaknya ya. Nggak usah takut juga. Yang pertama, cairan mesti banyak, maksudnya air kan udah boleh masuk air tuh, air putihnya boleh banyak, anaknya biar bergerak. Nanti saya ajarkan juga pijat-pijat kecil barangkali yang ibu mesti tahu yang berhubungan dengan sembelit ini. Jadi kalau jalannya usus gitu ya, Astrid ngomong sama siapa sih? Astrid ngomong sama saya dong. Ih, Astrid, dia mau difoto dia gaya dulu loh ibu. Juara deh. Tetap ya. Harus kan ya. Jadi kalau jalannya ya, kalau ibu ini misalkan ngelihat ke saya, babynya ngelihat ke saya. Jadi kalau dari perutnya itu dari kanan ke kiri, dari kanan bawah ke kanan atas, terus ke kiri atas, kiri bawah. Jadi kalau sembelit, mijitnya begitu. Kenapa? Itu jalannya kotoran, mestinya begitu. Kalau mijitnya cuman begini aja nanti berantakan. Jadi kalau anaknya agak susah nih buang air besarnya, mijitnya tambahin. Yang di perut agak banyak, jangan ditekan, cuma dipijit manis aja gitu. Nanti anaknya langsung buang air besar. Dan sebetulnya tiap anak punya cerita beda-beda, nggak usah panik juga. Ada anak yang memang bawaannya. Tadi anak saya kembar, ada yang mungil, ada yang gemukan, ya. Yang mungil itu sehari 3 kali buang air besarnya sampai sekarang. Yang gemukan buang air besarnya 2 hari sekali. Jangan sedih ya. Makanya tadi bilang, aduh, nggak heran ya tuh makin montok gitu ya. Ya dia makan 2 hari sekali dia nyetornya. Yang satu lagi kenyang dikit keluar. Padahal kembar ya? Kembar tapi telurnya beda. Spermanya beda, jadi 2 telur nih ceritanya ya. Jadi memang bakalan beda semuanya. Mukanya juga kalau dipelototin nggak sama sebetulnya.
Satu lebih ke bapaknya, satu lebih ke saya. Tapi apapun ceritanya, tiap anak ada ceritanya beda-beda. Ibu nggak usah panik, Bu. Yang dilihat keadaan umum anaknya. Babynya kelihatan kok babynya seneng. Pijat bayi ini banyak banget keuntungannya. Salah satunya adalah bonding. Makanya kalau ngomongin bonding bukan cuma sama ibunya loh, sama bapaknya juga. Saya selalu ada sesi di mana bapaknya yang mijet. Karena si bapaknya jadi lebih dekat sama bayinya. Kita jadi bisa ngobrol lebih banyak gitu loh sama bayinya. Sama sih ibu-ibu kalau misalkan nyusuin, waktu sambil nenenin gitu ngeliatin matanya anaknya sambil ngobrol kan biasanya. Di situ juga nanti ibu tahu anak ibu ini memandang ibu apa tidak. Penting nggak? Penting Bu, nanti larinya ke otis. Jadi ibu tahu nih dia ngeliatin kita nih sebetulnya. Itu bonding penting banget buat ibu sama anak, ibu sama bayi, bapak sama bayi. Kemudian selain diare penting. Diare berhubungan sama infeksi, berhubungan sama dehidrasi dan larinya bahaya. Selanjutnya barangkali kita bicara mengenai kalau kolik gimana? Ini kolik ceritanya emang beda-beda juga. Kolik itu banyak dibantu juga dengan pijat bayi. Kolik itu ceritanya gimana? Kita nggak tahu. Apapun ceritanya nih nggak ngerti lah kita si kolik ini. Kenapa satu baby kolik, satu lagi enggak? Kasih obat apa enggak? Kalau advice saya enggak dikasih obat. Mendingan dipijat aja. Dan diusahakan dicari kira-kira dia yang nggak kuat apa. Anak saya dan biasanya lewat umur 3 bulan ke atas tuh koliknya akan hilang. Taunya kolik dari mana? Nangisnya beda Bu. Bukan kalau nangis kan kesel, nangis gitu. Kalau yang kolik enggak, dia cuma pas sakit dia teriak. Jadi nanti gini, terus diem. Nggak lama, gitu lagi, terus dia diem lagi. Jadi waktu dia sakit dia teriaknya. Nangisnya itu beda. Kalau ibu udah punya bonding, ibu tahu, nih beda nih. Kalau nangis pipis beda, nangis pupuk beda, nangis lapar beda, nangis kolik juga beda. Dan dokternya juga kalau udah denger langsung tahu, oh ini mah kolik ceritanya nih. Dan biasanya sih dengan makin besar umurnya, makin tua gitu ya, dia nanti akan hilang sendiri. Tapi obatnya ada, tapi obatnya tidak dianjurkan. Karena sebetulnya berhubungan sama metabolisme ususnya, pergerakan urusnya, peristaltiknya. Nanti kalau dibikin diem si peristaltiknya, nanti ada cerita lain, permasalahan lain. Jadi dokter anak pun biasanya nggak memberikan. Sebaiknya pijat bayi lagi pegangannya. Lumayan banyak kan pijat bayi sebetulnya kan? Iya, padahal udah sampai kemana-mana. Saya nih ada titipan, jangan sampai lupa kolik. Kalau kayak gumoh, muntah itu biasa juga. Ibu-ibu nggak ada yang panik lah kalau gumoh doang. Yang penting cuma satu, habis nyusuin, anaknya didirikan. Gumohnya nggak penting. Gumohnya jadi masalah kalau si gumoh ketelan lagi masuk ke jalur nafas. Jadi ibu nggak usah takut sama yang gumoh, tapi gumohnya banyak, tenang Bu, itu udah sisa yang nggak dipentingin sama dia sebetulnya. Kan dia minum nih, banyak dari yang dia minum, si bayi minum ini ada udara juga yang masuk. Waktu dia sendawa, udaranya keluar juga sedikit nih. Gumoh nggak apa-apa, gumoh banyak nggak apa-apa. Yang apa-apa adalah kalau gumohnya masuk lagi ke mulut, tapi nggak masuk ke pencernaan, masuknya ke saluran nafas. Anaknya tersedak, nah itu yang bahaya. Kalau enggak sih nggak usah takut. Gumoh, muntah semua nggak masalah. Lebih bagus lagi sih kalau kita kan kalau di botol gitu ya. Kalau beli botol suka ada botol yang memang dia ada anti sedaknya, anti kembungnya. Maksudnya supaya udara nggak terlalu banyak masuk ke sana. Kalau menyusui hati-hati ngasihnya sebetulnya. Kalau pas lagi kan kalau yang pertama kali pas lagi kenceng-kencengnya tuh airnya kan sampai muncrat gitu ya air susunya. Anaknya juga sering tersedak tuh biasanya. Anaknya kalau lapar banget juga dia nyedotnya terlalu banyak, udaranya juga banyak yang masuk juga di situ. Tapi gumohnya nggak bahaya. Bahayanya tadi ya, kalau gumohnya ketelan lagi, makanya anaknya nggak boleh tiduran. Ntar keluar, masuk lagi ke jalur nafas. Anaknya mesti didirikan, jadi digendongnya itu biasa ya. Kalau kita pengen bikin sendawa, tahu kan gaya ininya. Itu kerjaannya siapa? Bapak-bapak harusnya sih. Saya biasanya suami saya tuh yang di belakangnya langsung, anaknya 2 kan. Nenek kasih dia bagian yang sendawain gitu ya, karena anaknya 2. Nah tambahannya lagi barangkali kalau bayi itu ada flu lah, flu tergantung